Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat. Anak-anak, silakan membuka bukunya di tematik 6G, subtema 1, halaman 25. Kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, tumbuhan dapat berkembang biak secara generatif dan secara vegetatif. Ada beberapa jenis tumbuhan yang mudah dikembangbiakkan dengan cara generatif atau seksual, dan ada juga beberapa tumbuhan yang mudah dikembangbiakkan dengan cara vegetatif atau aseksual. Nah, hari ini kita akan bahas tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Apakah perkembangbiakan vegetatif itu? Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan perkembangbiakan vegetatif, kita harus tahu mengapa tanaman padi atau tumbuhan penghasil beras yang kita makan tidak pernah habis meskipun semua orang mengkonsumsinya. Alasannya, karena padi tersebut dapat berkembang biak. Di pembelajaran kita sebelumnya, Miss sudah menjelaskan arti dari berkembang biak. Berkembang biak adalah bertambah banyak, melestarikan. Jadi makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, manusia, itu mengalami perkembangbiakan supaya mereka dapat mempertahankan sejenisnya supaya tidak punah atau habis. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini dapat terjadi melalui dua cara. Yang pertama dengan cara alami, yaitu di mana perkembangbiakan tumbuhan tidak kawin dan terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan dari manusia. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan tumbuhan baru. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, seperti apa contoh perkembangbiakan dan tumbuhan apa saja yang berkembang biak dengan vegetatif alami ini? Nah, perkembangbiakan tadi vegetatif alami ini adalah perkembangbiakan secara tidak kawin tetapi terjadi dengan sendirinya. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami yaitu berkembang biak dengan menggunakan yang pertama, tunas. Nah, ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat tumbuh tunas dari batang dan dari daun. Nah, contoh tumbuhan yang tumbuh tunasnya dari batang, contohnya tumbuhan bambu. Nah, tumbuhan bambu ini memiliki batang yang ada di dalam tanah, kemudian batang itu akan membentuk tunas, ya, membentuk tunas, dan tunas itu akan tumbuh menjadi individu baru. Sedangkan tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas dari daun, yaitu cocor bebek, di mana tunas akan berkembang di daun dan akar kecil. Jika suatu saat jatuh ke tanah, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Jadi tunasnya itu berkembang daun dan akar kecil. Kemudian yang kedua, yaitu perkembangbiakan dengan cara atau dengan menggunakan akar tinggal, atau disebut juga dengan rizom. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah jahe, terus kunyit. Nah, akar tinggal ini yaitu merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Jadi akar tinggal ini memiliki banyak kuncup yang menjadi tumbuh menjadi individu baru. Nah, jahe atau kunyit ini dia berkembang biak dengan akar tinggal. Nah, di sini kita perhatikan di sini ada akar, ya, itu akar tinggalnya.
dan ada tunas, ya. Terus yang ketiga yaitu dengan menggunakan umbi, ya. Nah, umbi dapat berupa umbi batang atau umbi lapis. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang. Nah, di sini bawang ini umbi yang berbentuk lapisan-lapisan daun dan berdaging dan juga memiliki kuncup. Dan kuncup tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru. Kemudian, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Ya. Nah, batang yang membentuk dan berisi makanan di dalam tanah memiliki kuncup dan tumbuh menjadi individu baru. Nah, ini contoh, bisa diperhatikan gambar kentangnya. Selain dari kentang ada juga wortel, bengkuang, umbi jalar. Terus selanjutnya yang keempat yaitu dengan geragi, dengan cara geragi atau disebut stolon. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara geragi adalah stroberi. Nah, di mana batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah atau di bawah tanah, jika menyentuh tanah maka akan tumbuh menjadi individu baru. Kemudian yang kelima yaitu dengan cara spora. Ya, spora ini adalah alat perkembangbiakan beberapa tumbuhan seperti tumbuhan paku. Nah, spora ini ya adalah perkembangbiakan pada tumbuhan paku, di mana tumbuhan paku ini memiliki butiran halus yang terdapat di dalam kotak spora atau disebut sporangium pada permukaan bawah daun. Nah, permukaan bawah daun, dan jika suatu saat spora itu jatuh pada tempat yang tepat, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, selanjutnya kita akan bahas perkembangbiakan vegetatif buatan. Di mana perkembangbiakan vegetatif buatan ini dilakukan oleh manusia untuk memperoleh tanaman baru atau tumbuhan baru yang memiliki sifat yang sama dari induknya atau sifat tanaman yang lebih baik lagi, ya. Nah, contohnya dengan cara mencangkok, ya. Nah, mencangkok ini dilakukan beberapa cara atau beberapa tahap. Nah, tahap yang pertama adalah yaitu dengan mengupas kulit dan kambiumnya. Kemudian yang kedua, cara yang kedua yaitu kulit yang kita kupas tadi kita tutup bagiannya dengan tanah, lalu kita bungkus dengan plastik atau sabut kelapa. Terus langkah ketiga adalah kulit yang kita bungkus pakai tanah atau pakai plastik, terus itu kita ikat dengan tali, dan kemudian kita siram bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Nah, tanaman hasil cangkokan ini memiliki sifat yang sama dengan tanaman induk dan cepat berbuah. Jadi keunggulan dari mencangkok ini adalah dia akan cepat berbuah. Nah, contoh yang kedua yaitu dengan cara merunduk, ya. Dengan cara merunduk ini dia cabangnya dirundukkan ke tanah, kemudian ditimbun dengan tanah, lalu tanaman hasil merunduk memiliki sifat seperti tanaman induk. Nah, contoh tumbuhan yang dapat kita lakukan perkembangbiakan dengan cara merunduk adalah contohnya arbei, ya. Terus yang ketiga yaitu dengan cara menyetek. Menyetek itu dapat dilakukan dengan cara memotong bagian batang, akar, dan daun untuk menghasilkan tumbuhan baru. Dan tanaman hasil setek ini dapat memiliki sifat seperti tanaman induknya, ya.
Contoh tumbuhan yang dapat kita lakukan dengan cara menyetek adalah bisa singkong, batang singkong, terus bunga mawar, bunga kamboja. Masih banyak tumbuhan yang dapat dilakukan dengan cara setek. Terus yang keempat, dengan cara menempel, ya. Nah, di sini ada beberapa tahap, bisa kamu baca beberapa tahap yang kamu lakukan untuk perkembangbiakan dengan cara menempel. Nah, di sini menempel dilakukan dengan cara memotong kulit pohon bermata tunas suatu tanaman ke kulit pohon tanaman lain, ya. Terus kemudian dengan cara mengenten, ya. Nah, di sini bisa kamu perhatikan langkah, ada 4 langkah yang harus kamu lakukan untuk perkembangbiakan mengenten ini, yaitu dia dengan cara menggabungkan bagian batang bawah suatu tanaman, ya, dengan batang atas tanaman yang lain. Nah, di sini bisa kamu lihat, ya, cara untuk melakukan mengenten. Nah, anak-anak, sampai di situ pembahasan yang bisa Miss sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti untuk perkembangbiakan vegetatif alami ini, baik secara alami maupun secara buatan. Nah, nanti anak-anak bisa mengerjakan latihan soal yang sudah Miss berikan di format pembelajaran. Oke, sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Oke, sampai bertemu kembali. God bless you. Bye bye.